Pejabat Israel memastikan bahwa pasukan IDF sedang mempersiapkan amunisi untuk menyerang Iran. Ancaman dari Israel ini pun direspons Iran dengan mensiagakan serangan berkali lipat lebih besar dibandingkan ratusan rudal yang dilesatkan ke Tel Aviv pada 1 Oktober kemarin. Perang Israel-Palestina ini kan sudah lama, ini sudah puluhan tahun. Tapi perang kali ini bukan lagi perang biasa. Sudah banyak negara-negara yang terlibat. Rusia ada di belakang Palestina, Cina, Korea apalagi. Belum lagi kan negara-negara Timur Tengah yang menjadi pendukungnya Palestina. Sedangkan Israel, negara ini didukung oleh negara-negara yang boleh dikatakan negara-negara adidaya yang punya kekuatan nuklir. Sedangkan Israel, maka dia berani karena dia didukung oleh negara-negara yang kuat, negara-negara yang memiliki senjata nuklir yang sangat luar biasa. Rusia pun begitu. Cina, Korea Utara, Iran, negara-negara ini kan sebagai pendukung kemerdekaan Palestina juga tidak kalah senjatanya dengan negara-negara yang menjadi sekutu Israel seperti Amerika dan sekutunya. Jadi perang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dan saya memandang perang yang saat ini terjadi di Timur Tengah itu melibatkan campur tangan makhluk gaib. Sudah melibatkan campur tangan makhluk gaib yang tidak kasat mata. Jadi negara-negara yang saling mendukung, seperti Israel didukung oleh negara-negara sekutunya, Amerika dan yang lain. Palestina pun begitu. Kedua negara yang bertikai ini sudah melibatkan pasukan-pasukan gaib sebenarnya. Jadi pasukan gaib ini mereka bertarung, mereka saling mengadu kekuatan, sehingga terlihat di permukaan di alam nyata yang kasat mata ini, perang Palestina dan Israel ini tidak ada titik damai. Karena itu tadi. Terus apa hubungannya dengan Satrio Piningit? Kalau dengan Satrio Piningit ini, hubungannya adalah karena sudah dinubuahkan oleh baginda Nabi bahwa di akhir zaman akan muncul pemimpin yang adil dan bijaksana yang akan menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, menegakkan hukum, mensejahterakan umat manusia. Dan kalau di Nusantara pemimpin akhir zaman itu disebut Satrio Piningit dalam bahasa spiritual yang dipakai oleh orang-orang spiritual. Sedangkan para kalangan ulama, mereka menyebut pemimpin akhir zaman ini dengan sebutan Imam Al-Mahdi. Sudah dinubuahkan oleh baginda Nabi seperti yang saya katakan tadi. Dengan gejolak yang terjadi di Timur Tengah ini yang saat ini semakin tidak bisa lagi untuk menghentikan perang ini. Nah, ini saya melihat sudah ada campur tangan gaib. Para gaib sudah terlibat. Sehingga perang ini semakin hari semakin meluas. Dan puncaknya nanti adalah
perang dunia ketiga dan akan menuju perang akhir zaman yang dalam konsep agama Islam disebut perang Malhamal Kubra. Jadi untuk mendamaikan perang antara Israel dan Palestina ini memang sulit. Karena itu tadi, persoalannya yang bertarung, yang bertempur di medan laga, di medan tempur itu, makhluk gaib yang tidak kasat mata ini sulit untuk bisa dicarikan solusinya. Karena mereka bukan manusia dunia. Mereka ini adalah makhluk gaib yang tidak kasat mata. Kan kalau kita buka tentang kegaiban itu, sebenarnya di alam semesta ini ada dua kehidupan. Ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Ada yang terlihat, ada yang tidak kasat mata. Yang tidak terlihat ini yang dikatakan dalam konsep agama Islam disebut alam gaib. Alam yang tidak nyata, yang tidak nampak. Artinya alam yang tidak punya bentuk fisik. Jadi alam ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena dia sifatnya sangat halus. Inilah yang disebut alam yang tidak nampak tadi. Alam yang tidak nyata, tidak kasat mata. Sedangkan alam yang nyata atau alam yang bisa dilihat dan bisa dipegang dan lain sebagainya, itulah yang dimaksud dengan alam jasmani. Alam ini terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, ini bisa dilihat, bisa dipegang, bisa disentuh, dan seterusnya. Kembali lagi kepada perang Israel dan Palestina yang sekarang ini telah melibatkan Iran. Dan perang yang saat ini menjadi perhatian dunia adalah saling mengancam. Dua negara ini saling mengancam, akan saling menghancurkan. Nah, disinilah yang perlu kita khawatirkan. Bila ancaman-ancaman ini ke depan bisa berlanjut, maka kehidupan dunia yang sekarang ini dengan peradaban teknologi yang sangat modern ini akan binasa, akan hancur itu. Karena saling menghancurkan, saling menyerang.